guys, welcome back to my YouTube channel. Baik lagi bersama aku Kristi Syakib. Di video kali ini aku bakalan share ke kalian pengalaman aku yang lolos sebagai PBLC atau Premier Bank Insurance Life Consultant di AIA untuk partnership di sebuah bank gitu ya. Nah, lama banget aku gak bikin video karena emang kesibukan aku yang sekarang ini juga selain aku bekerja menjadi agent di perusahaan asuransi yaitu AIA sebagai PBLC, dan sekarang aku masuk di agency. Nah, aku juga sekarang lagi ada sedikit sibuk ya di make up. Kalian juga boleh kepo-kepoin make up aku di Desilita Makeup. Aku join dengan kakak aku. Desilita Makeup ada di Instagramnya ya. Nanti aku bakalan tulis di bio atau di description. Nah, tapi aku masih stay bekerja di asuransi. Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya masalah asuransi, atau kalian mau tanya-tanya soal polis, penutupan polis, dan lain-lain, aku bisa bantu kalian. Oke, langsung aja aku bakal ceritain gimana caranya aku bisa lolos di Premier Bank Insurance Life Consultant. Kalau misalnya kalian cek di Jump Street, kalian tuh bisa ada beberapa iklan bank insurance dari berbagai perusahaan asuransi atau Premier Bank Insurance, atau kita namanya juga insurance specialist. Sebenarnya aku mau sedikit singgung perbedaannya sedikit aja ya. Nanti kalau untuk detailnya perbedaannya bakal aku bikin satu konten lagi yang khusus untuk ngebahas perbedaan antara bank insurance dan insurance specialist atau Premier Bank Insurance. Yang itu perbedaannya, kalau bank insurance itu diperuntukkan untuk seperti fresh graduate yang baru mau coba-coba gitu, atau baru lulus dan mau coba untuk cari pengalaman di dunia bank insurance atau di kerja di bank tapi sebagai marketing asuransinya. Tapi kalau untuk Premier Bank Insurance atau insurance specialist itu adalah untuk mereka yang memang sudah punya pengalaman sebelumnya di bidang tersebut gitu ya. Minimal untuk pengalamannya itu ada 2 tahun yang bekerja di perbankan gitu ya, mau itu CS teller atau frontliner, atau misalkan di marketing gitu ya, atau di perbankan untuk di yang lain-lainnya itu bisa minimal 2 tahun. Nah, kemudian yang mereka sudah mempunyai pengalaman di bidang asuransinya, memang untuk di bank insurance ya selama 2 tahun atau 3 tahun seperti itu, baru bisa apply di Premier Bank Insurance-nya. Perbedaannya itu adalah di gapok atau salary. Kalian mungkin bisa ngeliat ya, kalau yang Bank Insurance itu range gajinya di antara 5 juta gitu ya, sekitar 3,5 atau 5 juta. Tapi untuk Premier Bank Insurance atau Insurance Specialist itu range gajinya antara 7 juta sampai 10 juta. Wow, gitu ya. Lumayan ya gitu. Nah, itu di range 7 sampai 10 juta itu belum termasuk commission ya. Nah, untuk commissionnya itu sesuai dengan produknya, tapi untuk commission itu rata-rata sama sih gitu, mau di AIA atau di asuransi yang lain biasanya sesuai dengan produknya gitu. Antara BC, kita sebutnya BC di singkatnya untuk Bank Insurance, atau Premier Bank Insurance disebutnya PBC gitu ya. Nah, gimana sih caranya aku tuh bisa lolos? Yang pertama itu aku apply di Job Street seperti biasa. Aku apply di Job Street untuk EAE. Lalu agak lama sih, sekitar mungkin seminggu atau 2 minggu gitu, aku baru dihubungi oleh tim rekrutmen. Nah, untuk tim rekrutmen itu dijadwalkan dulu seperti biasa untuk jadwal interview. Interview yang pertama itu ya memang dari rekrutmennya tersebut ya, tim rekrutmennya dijadwalkan sekitar 2 atau 3 hari ke depan. Biasanya untuk pertama kali dihubungnya via WhatsApp, ada juga yang via email gitu. Jadi ada dua communication atau 2 notif di WA dan di email. Nah, kalian diminta untuk reply, jawab apakah kalian bersedia untuk mengikuti interview dengan rekrutmen tersebut gitu ya. Misalnya pada jam 9, lalu kalian jawab aja ya bersedia gitu ya, bisa bersedia. Nah, dan nanti untuk rekrutnya itu akan untuk di Jabodetabek itu, untuk biasanya ada yang langsung offline, langsung datang ke kantornya, tapi ada juga yang lewat online. Kemudian kalau misalkan kebetulan untuk di AIA itu jadwalnya untuk interviewnya itu online ya gitu. Jadi
via online. Jadi waktu itu aku via Teams kalau nggak salah atau Zoom sih ya, di antara dua tersebut gitu. Setelah interview sama rekrutmen, nah itu nanti dijadwalkan lagi untuk interview ke apa namanya, eh, manajernya ya. Untuk manajernya, lalu ke RBH-nya, lalu ke headnya gitu ya. Jadi ada 3 interview lagi gitu ya. Nah, interviewnya yang pertama apa aja yang ditanyakan, seperti biasa yang ditanyakan seputar masalah pengalaman. Pokoknya yang kalian isi di CV itu akan ditanyakan lagi gitu. Jadi usahakan untuk kalian jawab itu sesuai dengan apa yang kalian isi di CV, seperti tahun bekerja, kemudian job desk-nya apa aja, atau misalkan untuk kalian tuh kalau yang sudah berpengalaman di bank insurance, kalian jelasin aja kalian pernah dapat pencapaian di premi berapa selama rentan 6 bulan atau selama rentan 1 tahun gitu. Kalian punya achievement di angka berapa, atau yang udah punya seperti dapat trip ke misalkan dapat trip dari challenge-nya gitu, misalnya dapat trip ke Bali atau kalian dapat trip ke luar negeri, gak apa-apa disebutin aja kayak gitu. Nah, lalu sebutin juga kalian sekarang itu sibuk terakhir di apa. Kalau masih bekerja, kalian sampaikan aja masih bekerja dan perlu waktu untuk nanti untuk kalian nanti bisa join di tanggal berapa kayak gitu di awal sama rekrutmen, biar mereka itu bisa kasih spare kalian untuk menyelesaikan di perusahaan yang lama. Karena kan untuk pencabutan AJ itu minimal 45 hari dari perusahaan lama yang ke perusahaan baru. Sekalian dari rekrutmen juga bisa untuk ngecocokin jadwal untuk trainingnya kayak gitu. Nah, setelah selesai sesi interview sama rekrutmen, nanti diinformasikan lagi. Nanti ya kalau misalkan lolos kayak gitu, nanti akan diinformasikan lagi via WhatsApp sekitar sehari atau 2 hari. Lalu benar diinformasikan via WhatsApp dan diberikan jadwal untuk interview lanjutan tadi. Yang pertama ke manajernya gitu, ke ABM-nya, lalu ke RBH-nya, ke regionalnya gitu. Setelah lulus dari ABM, interview, kemudian interview lagi ke RBH. Nah, setelah RBH baru ke head-nya ya gitu, untuk head-nya dari RBH-nya gitu ya. Jadi levelnya 3 gitu, 3 interview lagi. Nah, kalau misalkan udah lulus semuanya, baru dicap. Kalau misalkan AJ-nya udah memang keluar gitu, kalian itu bisa langsung masuk ke sesi training. Nah, untuk trainingnya itu sekitar kalau nggak salah 10 hari atau 2 minggu ya di AIA Sentral gitu. Nah, untuk kalau misalkan kalian mau tanya-tanya masalah gaji dan lain-lain, itu saran aku jangan pas di interview dengan ABM atau dengan RBH ya. Kalian tuh bisa komunikasikan dengan rekrutmennya aja, mau itu via WhatsApp atau yang dipertanyakan. Nanti mereka juga akan buka kok kalau misalkan ada yang masih janggal-janggal atau ada yang mau ditanyakan mengenai remunerasi atau mengenai komisi, mengenai produk, itu bisa ditanyakan langsung ke rekrutmennya dan mereka sangat welcome gitu. Nanti sih mereka bakal untuk yang di sesi interview sama ABM dan RBH pasti akan ditanyakan ada yang mau ditanyakan nggak ya. Kalian coba tanyakan aja gimana, jangan bilang nggak ada yang ditanyakan ya. Minimal kalian adalah satu yang kalian pertanyakan atas satu pertanyaan untuk mencerminkan bahwa kalian itu memang serius gitu untuk mau bergabung di perusahaan itu gitu ya, atau di AI itu. Nah, itu juga yang aku lakukan pada saat itu. Aku tanyakan untuk budayanya, apa yang harus saya persiapkan gitu ya. Untuk budaya di dalamnya itu, misalkan di partnership distributionnya itu seperti apa budayanya gitu, apa yang harus saya persiapkan, apa yang saya harus lakukan supaya saya cepat beradaptasi dan bisa cepat closing intinya kayak gitu. Atau misalkan trip-trip apa aja untuk targetnya ada berapa kayak gitu, boleh ditanyakan, gak apa-apa. Mereka pasti akan senang dan menotis bahwa oh kalian ini atau kamu itu memang serius untuk gabung di perusahaan mereka, seperti itu. Nggak harus biaya ya.
Nah tuh lalu setelah 2 minggu itu aku menjalani training di Ayah Sentral gitu ya. Apa aja itu seru banget ya untuk trainingnya gitu, untuk trainernya juga beda-beda ya gitu. Jadi misal 3 hari dengan satu trainer A, terus 4 hari dengan trainer yang lainnya. Nanti setelah sesi training itu yang dibahas apa aja yang dibahas, yang pertama perkenalan perusahaan, terus produk-produk, cara menawarkan, seperti itu ya. Itu akan benar-benar diajarin kok, tetap masih diajarin lagi gitu. Lalu untuk kayak apa namanya, insentif atau bonus, perhitungan nanti kamu dapat OR, misalkan dapat bonus yang tahunan itu, terus cara-cara yang lainnya juga diajarkan banget lah intinya. Nanti setelah berakhirnya sesi training, mau berakhirnya di sesi training itu akan ada live test yang langsung dengan trainernya, lalu disaksikan dengan ABM-nya gitu. Jadi untuk mengukur apakah skill atau kemampuannya sudah sesuai dengan standar yang diperlukan dari partnership distributionnya, atau dari sesuai dengan level yang diinginkan oleh ABM-nya gitu ya, gitu, untuk atau oleh manajernya, itu apakah skill kita itu udah sesuai dari pas pelatihan training tersebut. Itu juga menentukan ada nilai kelulusannya. Kalau misalkan kalian lulus, ada juga yang tidak lulus. Jadi di training 2 minggu itu kalian harus benar-benar fokus. Untuk disiplin kedatangan juga itu diperhitungkan, hanya diperbolehkan 1 hari atau 2 hari itu tidak masuk, karena kalau misalkan tidak masuk di 1 hari atau 2 hari akan ketinggalan ya untuk pelajarannya. Mungkin kayak gitu. Nanti setelah ada pelulusan kalian langsung stay di cabang seperti itu. Nah paling untuk sesi kali ini aku bisa share sekian aja. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai rekrutmen lolos aku di Premier Bank Insurance ini di EAE, kalian boleh komen atau kalian boleh tanya aku di Instagram, ada di deskripsi. Nah atau kalian juga nanti bisa WhatsApp langsung ke aku, nggak apa-apa, aku nanti akan catat untuk WhatsApp aku di bawah ini. Sekali lagi mohon maaf kalau misalkan aku ada salah-salah dalam penyampaian atau ada yang tidak sesuai gitu. Ini hanya sesuai dengan pengalaman aku aja gitu. Jadi disclaimer, aku tidak menyudutkan atau tidak menyinggung dari perusahaan, atau ada yang berbeda dengan pengalaman teman-teman yang lain, itu nggak apa-apa, it's okay. Ini di sini hanya pure dari pengalaman aku, dan aku niat untuk sharing dan berbagi ini supaya kalian tuh yang ingin cari kerja atau kalian mau join, kalian tuh ada sedikit pandangan apa aja sih yang harus dipersiapkan, dan kalian itu bisa lolos gitu ya untuk masuk di sini. Ini juga sebagai salah satu mungkin kalian yang susah gitu ya, atau takut gitu dengan mau masuk ke dunia insurance gitu. Nah kalian bisa ada sedikit pengalaman dari aku supaya kalian itu nantinya nggak takut untuk join karena kalau misalnya kalian punya basic, setidaknya akan mudah kok, karena ada trainingnya yang memang support kalian untuk bisa menjadi insurance specialist yang profesional. Oke, segitu aja. See you in next video. Nanti untuk video yang selanjutnya aku bakalan share untuk jelasin perbedaan lebih rinci antara bank insurance dan Premier Bank Insurance, antara untuk remunerasinya atau untuk perbedaan untuk komisi-komisinya gitu ya. Dan aku juga akan bahas mengenai perbandingan di perusahaan satu dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya kayak gitu ya guys, supaya kalian bisa ada pandangan mana nih yang lebih worth it buat kalian atau lebih cocok gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye bye in next video.